Baik dilanjut gitu ya, Mas Iwan dan semuanya. Yang mana hari ini gitu ya, tema webinar kita itu sebetulnya dikhususkan untuk divisi fundraising, khususnya di lembaga sosial PETA gitu, perihal tentang model pengembangan fundraising bagi lembaga sosial bidang kesehatan menuju percepatan penanggulangan dan eliminasi TBC. Nah, sebetulnya ini merupakan tema yang memang saat ini sedang diperlukan gitu ya di PETA, khususnya yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di tim fundraising gitu. Lalu selanjutnya untuk kampus leader ini sendiri itu ada dua program gitu ya, Mas Iwan. Yang pertama itu di internship dan yang kedua itu adanya volunteer of change atau relawan gitu. Nah, di sini juga kedua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan juga penguatan empati sosial teman-teman mahasiswa nih gitu ya di lembaga sosial khususnya, karena kampus leader ini merupakan salah satu program yang mempunyai ciri khasnya tersendiri gitu, yaitu adanya kapasitas kepemimpinan dan penguatan empati sosial itu sendiri gitu. Jadi selain adanya implementasi keilmuan lapangan atau kerja lapangan seperti biasa, itu adanya rasa empati atau meningkatkan kepemimpinan di sana. Nah, di sini juga goals-nya itu kenapa ini ada 4 cluster gitu sesuai dengan tujuan di Lead Indonesia sebelumnya gitu, karena kampus leader ini itu merupakan kelanjutan dari program BCF yaitu Lead Indonesia gitu. Nah, untuk PETA sendiri di sini di klaster pendampingan pasien TBC, dan juga sekarang itu ada teman-teman magang itu di BLI gitu, di klaster peduli anak dan lingkungan. Nah, selanjutnya juga untuk objek atau objektif tujuan dari kampus leader ini tentu gitu untuk mendukung program kampus merdeka yang diusung oleh Kemendikbud gitu ya. Lalu adanya meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan penguatan empati sosial sesuai dengan tujuan utama dari program ini gitu. Lalu tentu gitu untuk memperkuat peran lembaga pendidikan untuk mengembangkan komunitas gerakan sosial gitu. Nah, selanjutnya juga ini ada informasi ini perihal program kerja utama gitu ya di divisi fundraising itu ada riset model fundraising yang berjalan di PETA seperti apa, lalu kegiatan di sana juga ada perencanaan model fundraisingnya juga dengan stakeholder seperti apa, dan juga yang terakhir ada aplikasi model fundraisingnya tersendiri gitu. Kemarin informasi terakhir dari PETA itu dari tim PETA fundraising di PETA itu mereka sedang menjalankan dan membuat proposal untuk funding gitu. Nah, selanjutnya ini mengapa ada tim proker dari tim divisi IT, karena ada kebutuhan berhubungan dengan yang mereka kerjakan, salah satunya itu di desain web fundraising gitu ya. Mereka sedang sekarang mengkonsepkan gitu, sedang membuat mock-up sendiri desain fundraising itu seperti apa gitu untuk kebutuhan di webnya PETA juga, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua ini langsung ya presentasi dari pemateri hari ini tentang pengembangan fundraising gitu bagi lembaga sosial bidang kesehatan menuju percepatan penanggulangan dan eliminasi TBC, lalu nanti akan dilanjutkan di diskusi gitu. Oke, baik. Untuk Mas Setiawan, saya persilakan. Di sini juga sudah ada gabung Nadiatul dan Stefanus gitu ya, khusus di divisi fundraising-nya itu sendiri. Terima kasih. Ya, bisa saya mulai ya? Langsung Mbak Eka? Ya, baik, silakan. Ya, mungkin saya share screen dulu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Teman-teman semuanya kelihatan ya? Apa sudah kelihatan share screen dari saya?
Sudah masuk, Mas. Ya, sebentar saya perbesar dulu. Di saya kok masih gelap nih. Oh, ini sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Wabil khusus rekan kami di Pejuang Tangguh ya, TB resisten obat di DKI Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah Islam wal iman, kita bisa akhirnya bertatap muka meskipun dalam virtual seperti ini. Untuk sesi sebenarnya saya di sini mungkin lebih tepatnya memposisikan diri sebagai tenaga pendidik lah, karena kalau mungkin di bidang pendampingan pasien mungkin tentu teman-teman dari PETA itu lebih jauh sangat berpengalaman ya. Tapi mungkin dari sisi akademisi kebetulan sekarang juga kami mengajar di salah satu perguruan tinggi. Mungkin dari sini mungkin izin kami coba sama-sama kita berdiskusi ya. Salawat ma'asalam juga semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul yang telah memberikan kita cahaya Islam dan kehidupan yang penuh dengan barokah. Bapak Ibu yang kami muliakan, izin saya share, Mbak Kiki. Mungkin untuk teman-teman di PETA, saya izin titip salam buat Ibu Ketua, ya, buat Mbak Uli ya. Kemarin kita sempat beberapa kali bertemu dan sempat beberapa kali saling bertukar pengalaman. Sebenarnya Mbak Eka kalau berbicara terkait dengan fundraising ya, sebenarnya PETA ini jauh lebih sangat maju ya dibandingkan teman-teman di Fokus Sobat di Jember dan juga ada kawan TBC. Jadi kalau di Fokus Sobat saya sebagai ketua di bidang program ya, tetapi kalau di sekawan atau sesama organisasi yang berkecimpung di dalam pembinaan, pendampingan, sekaligus peningkatan motivasi kepada pasien, itu adalah di sekawan TBC. Jadi ada organisasi sekawan TBC yang memang orang-orang di dalamnya sama seperti yang dibentuk di PETA, yaitu orang-orang mantan pasien atau para alumni ya. Saya kalau di sekawan, mungkin kalau Mbak Uli itu mungkin sebagai ketua, kalau di sekawan, alhamdulillah sampai saat ini kami masih sebagai pembina utama. Jadi saya sebagai pembina di sekawan. Baik, sedikit mau men-sharing ya, karena mungkin kalau organisasi sekawan itu tidak bisa disandingkan dengan PETA. PETA itu jauh lebih kaya lah mungkin ya, lebih banyak peluang untuk mencari donatur baik mungkin yang di dalam negeri maupun sudah yang sampai ke luar negeri. Kalau di sini mungkin sekarang saya juga di organisasi di dalam peduli lingkungan. Mungkin ini yang juga akan sedikit akan men-sharingkan kepada teman-teman. Baik, saya dikasih PR oleh Mbak Eka untuk memberikan sedikit materi tentang model dan pengembangan fundraising bagi lembaga sosial. Jadi bagi kita social worker ya, di bidang khususnya penanggulangan TBC. Ya, sebelum kita mungkin membahas masalah, screen saya kok keluar ya? Mungkin sebelum jauh membahas terkait dengan fundraising, saya ingin sedikit menceritakan ya, ada sebuah sejarah ya, di mana sejarah ini berawal dulu setelah pasca krisis moneter ya. Itu mulai ada pergerakan-pergerakan dari organisasi Nirlaba Sentaro Nusantara yang waktu itu mulai ada
inisiatif dorongan dari donatur-donatur dari asing ya, dari luar. Dampak positifnya waktu itu ini belum booming yang namanya penggalangan dana atau fundraising. Dampaknya memang waktu itu terasa ada banyak perkembangan dari sisi organisasi. Organisasi lebih merasa maju, lebih merasa lebih aman kedudukannya karena dapat bantuan, dapat dukungan baik dalam bentuk materi maupun mungkin jasa dan sebagainya. Akan tetapi lambat laun setelah 4 tahun berjalan, beberapa dari organisasi-organisasi nirlaba ini mulai muncul rasa ketergantungan yang mereka sadari kelak di masa yang akan datang itu juga akan menjadi bom waktu. Maka tidak akan selamanya sebuah organisasi itu akan terus bergantung kepada donatur ya. Yang lebih khusus mungkin di sini donatur asing ya. Kalau di Indonesia, kalau berkaitan dengan TBC, mungkin kita tahu ada KNCV, ada Global Fund, kemudian ada yang lain-lain termasuk Top TB Partnership Indonesia atau STPI. Nah, kesadaran-kesadaran itulah yang akhirnya muncul dan dirasakan. Sehingga muncul inisiatif waktu itu setelah banyaknya dukungan demi dukungan yang muncul baik di media sosial maupun di organisasi yang terhubung waktu itu, munculnya rasa publikasi solidaritas sosial. Inilah yang cikal bakal organisasi-organisasi yang di social worker waktu itu mulai ada rasa tanggung jawab sosial kepada dia. Sehingga perusahaan-perusahaan yang memiliki rasa tanggung jawab itulah yang dalam tanda kutip menjadi peluang untuk dimanfaatkan oleh social worker, oleh organisasi-organisasi di bidang sosial. Untuk apa? Untuk bisa ikut berkontribusi di dalam membangun solidaritas sosial. Ini saya ambilkan dari Hamid Abidin dan seterusnya. Nah, dasar yang lain itu kita temukan bahwa pada tahun 2002 itu sudah ada survei kepada 222 perusahaan di Indonesia yang hasil surveinya menyebutkan bahwa sebagian besar dari perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kurang rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekeliling perusahaan. Atau dalam saat ini itu banyak dikenal dengan penyediaan dana CSR ya, atau yang banyak bisa seharusnya menjadi hak dari lingkungan atau para aktivis sosial untuk dimanfaatkan di dalam membantu organisasi masyarakat. Inilah sejarah sebenarnya yang timbul atau yang pernah ada sebelum fundraising ini mulai saat ini gemar atau sudah mulai marak di Indonesia maupun mungkin di kancah dunia. Ya, kemudian kenapa sih pentingnya fundraising bagi lembaga kemasyarakatan? Tidak muncul ya. Ya, yang pertama, fundraising itu sekarang menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh social worker atau organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan atau di bidang kepedulian, kemanusiaan. Karena jika tidak, organisasi itu akan mati. Ya, karena kita tahu bahwa lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat yang berkembang saat ini itu lebih cenderung organisasinya itu dibangun. Nah, kok touchscreen-nya keluar lagi ya? Dibangun oleh beberapa orang-orang yang berasal dari organisasi itu sendiri. Maaf, kok keluar? Sebentar, maaf. Saya tidak kepencet apa-apa padahal. Kok tiba-tiba keluar. Yang mungkin waktu itu disadari kalau misalkan kita katakanlah di peta ya, orang-orang di dalamnya adalah seluruhnya para mantan atau alumni dari penderita pasien. Sama halnya mungkin yang berasal dari organisasi yang di bidang penggerak dukungan kepada para orang yang dengan butuh perhatian khusus. Mungkin seperti orang-orang buta aksara dan semacamnya. Mereka juga melakukan sebuah gerakan yang mereka
rasa penting bahwa harus melibatkan orang luar, pihak luar untuk mendukung organisasi mereka. Sehingga mereka membentuk sebuah organisasi. Sama dengan hal ini. Nah, kalau orang-orang ini seperti mantan pasien dan seterusnya, iya kalau mereka mungkin berasal dari orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi maupun pendidikan yang mapan ya, yang mapan atau yang bisa membantu organisasi. Tetapi tidak selamanya oleh organisasi itu akan nanti dirasakan ada kebutuhan mereka. Sehingga mereka butuh yang namanya penggalangan dana yang nanti pemanfaatannya bisa untuk kegiatan-kegiatan sosial dia maupun kegiatan-kegiatan di dalam membangun sebuah sebuah kegiatan khusus untuk meningkatkan internal organisasi. Nah, bahasanya mungkin seperti itu ya. Sehingga fundraising ini menjadi energi yang nanti menjadi sebuah kebutuhan nanti. Yang nanti di dalam organisasi itu maka penting dirasa harus ada yang namanya divisi untuk fundraising atau yang menggalang dana. Kalau dulu itu penggalangan dana. Oke. Nah, kenapa fundraising ini juga perlu? Karena masih banyak semacam kegiatan ini saya bahasa nerabas sana sini yang menggunakan mungkin stopma bawa proposal dan semacamnya kepada beberapa perusahaan. Mungkin kalau ini masih dirasa cukup, tetapi dengan tanda kutip proposalnya itu proposal yang menarik ya, dari mulai tampilan, konten, isi sampai nanti bagaimana merayunya di dalamnya. Tetapi banyak dari beberapa mungkin kita tahu penggalangan dana banyak orang-orang ke rumah bawa kotak amal dan semacamnya. Itu merupakan beberapa cara-cara lama yang primitif ya sebenarnya. Nah, kita sebagai organisasi mungkin yang sudah banyak dikenal publik seharusnya bisa melakukan hal itu dengan cara bermitra sebenarnya. Mitra dengan apa? Penggalangan dana, lembaga-lembaga atau para CSO atau event organizer yang mungkin di situ banyak memberikan peluang-peluang bagi kita untuk memberikan ranah penggalangan dana. Ini saya mungkin sedikit ya, kenapa fundraising itu pentingnya. Ya, kemudian ada alasan kedua yang mungkin yang dirasa saat ini itu menjadi penting. Ini oleh Michael Norton ya. Di dalam bukunya dia menuliskan bahwa fundraising itu juga bisa digunakan dalam bentuk operasional lembaga yang bergerak di bidang sosial. Yang kedua, pengembangan dan memperbesar skala organisasi dalam programnya. Kalau kita selalu bergantung kepada donatur yang sudah ada mungkin saat ini menjadi penjamin kita, tetapi kita tidak bisa membuka luas secara pribadi inisiatif lembaga untuk menjadikan lahan fundraising itu menjadi input bagi organisasi yang nanti jangka panjang itu, maka tinggal menunggu waktu juga, karena donatur itu pun juga akan ada waktunya dia akan pergi dari kita. Yang kedua, membangun landasan pendukung dan mengurangi hidup tergantung. Ini yang saya katakan tadi. Yang terakhir, memperkuat posisi tawar kita, organisasi kita dengan kokoh ya. Fundraising itu sekarang menjadi juga agen promosi ya. Jadi dengan kita melakukan sebuah fundraising, itu juga otomatis kita akan mempromosikan organisasi kita, mempromosikan sebuah status dari organisasi kita yang mungkin skalanya mulai dari skala lokal, berkembang menjadi skala yang regional, menjadi berkembang sampai skala nasional. Nah, itulah yang sebenarnya perlu dipikirkan oleh beberapa organisasi-organisasi yang mungkin sekarang banyak berkecimpung di bidang sosial. Nah, tantangan apa yang sebenarnya menjadi yang akan nanti dihadapi kita ya dalam 10 tahun terakhir ya? Kita lihat ternyata tantangan yang ada itu bukan berasal dari para klien atau sasaran, tetapi bukan adanya fundraising itu sendiri. Jadi ada penggalangan dana yang topiknya mungkin TBC, ada dari peta, mungkin ada yang lain dari penggalangan dana organisasi relawan TBC, peduli TBC mungkin. Mereka juga melakukan penggalangan dana. Nah, inilah yang sebenarnya sekarang itu menjadi pesaing. Ya, pesaing
sebuah organisasi yang nanti juga akan melakukan fundraising. Yang kedua, membesarnya kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat sekarang juga butuh apa yang mereka butuhkan, karena mereka sekarang melirik digital promotion atau promosi melewati digital itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya oleh lembaga. Ya. Katakanlah begini, saya memiliki tetangga sedang sakit parah. Saya sakit parahnya mungkin karena TBC ya. Saya memposisikan diri sebagai orang yang menjembatani, memasukkan, misalkan kita masuk ke kitabisa.com ya. Saya mencantumkan foto beliau, kemudian saya menuliskan sebuah narasi konten yang mungkin menarik, saya sharekan, saya masukkan kepada lembaga yang nanti bisa mempromosikan penggalangan kita, itu bisa. Jadi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan yang menjadi cerdik sekarang masyarakat ketika ada yang sakit, ayo dong dimasukkan ke dalam sebuah penggalangan dana, didalangkan dana dan semacamnya. Itu sekarang masyarakat sudah muncul seperti itu. Sehingga semakin kecilnya dana di bidang kesejahteraan dan pendidikan, itu sebenarnya berarti memperbesar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan. Itu penting. Jadi ini tolong dicatat ya. Dibutuhkan pendekatan yang efektif tapi bukan yang memalukan, yang mungkin sedikit kita sedikit menurunkan pasang muka kita. Bukan seperti itu. Pendekatan apa yang kita butuhkan? Digital fundraising itu menjadi sekarang top di dalam 10 tahun terakhir di dalam membangun sebuah kekuatan dasar fondasi dari sebuah lembaga di dalam program-program pencetusnya atau program-program yang dia akan nanti lakukan. Ya, ini. Nah, hal dasar apa yang mungkin ingin saya sampaikan di sini? Ini penting. Ada program fundraising, ada individual fundraising. Jadi ada yang dibentuk oleh lembaga, ada yang berjalan oleh individual, yang tadi oleh masyarakat, oleh kalangan tertentu, dan semacamnya. Dan teknik-tekniknya ya ada yang face to face, ini cara lama, ada yang direct mail, ini juga kekurangannya nanti kita harus tahu email-email dan semacamnya. Ada yang special event. Jadi kita ada bentuk sebuah pameran. Kita organisasi itu harapan kami selain di divisi penggalangan dana hanya bersifat pada fokus pada penggalangan dana, tentunya harapannya bisa menggandeng divisi yang lain. Mungkin ada divisi promosi atau pemasaran. Sehingga dengan sambil lalu mempromosikan, sambil lalu membahasakan diri untuk pasang muka eksistensi, dia juga melakukan penggalangan dana. Mungkin di pameran, di event-event, mungkin ada di mall, mungkin dia buka sebuah sudut kecil, ada promosi nyanyian, ada promosi yang lain, sambil lalu di situ ada setupan teknik-teknik tertentu, strategi tertentu untuk apa? Untuk kita melakukan sebuah penggalangan dana atau fundraising. Ya, ini penting ya. Nah, hal apa yang dibutuhkan ini yang tolong, ini juga sangat penting. Sekarang masyarakat itu sudah cerdas ya. Sehingga lembaga-lembaga sosial itu harus juga bergeraknya cepat sekarang. Kalau tidak ditinggal atau tidak akan mendapatkan trust oleh masyarakat atau kepercayaan oleh masyarakat. Yang pertama apa yang harus kita butuhkan organisasi itu? Digital home. Sekarang menjadi penting. Baik website, Instagram, Facebook itu sudah. Nah, kalau kita lihat di peta, website sudah saya cek ada dan mulai banyak konten juga sudah berkembang. Mungkin ada beberapa hal tentu nanti yang coba saya akan bantu usulkan untuk bisa dikembangkan. Instagram, Facebook juga sama. Ada ketidaksinkronan antara website, Instagram, dan Facebook. Nah, ini juga nanti coba saya akan tampilkan. Ada yang kedua juga program. Nah, program harus itu disosialisasikan kepada masyarakat baik secara digital maupun mungkin bisa secara media cetak. Itu penting sekarang. Kenapa? Di dalam program itu tolong juga harus diisi dengan narasi-narasi singkat. Masyarakat itu sekarang capek ya kalau buka website, buka Instagram, panjang sekali tulisan-tulisan. Jadi mungkin ada pembelajaran khusus, mungkin saya usul kepada BCF di peta, mungkin juga organisasi lain, bisa nanti ada pembelajaran bagaimana cara penulisan konten. Mempromosikan yang singkat, padat, tapi menggugah. Ya, ini yang penting. Yang kedua, ada detail produk, detail program. Mulai dari produknya apa, ada dong dokumentasinya. Foto-foto, apalagi foto-fotonya buram. Dari mungkin juga
kita janganlah. Mungkin ada juga divisi di bidang promosi itu bekerja sama dengan orang-orangnya yang pintar fotografer, ada yang di editing video mungkin. Itu juga penting sekarang. Karena dokumentasi itu menjadi cermin dari kesungguhan adanya program yang nanti dampaknya adalah kepada trust para donatur. Ya. Yang kedua, pemanfaatan dana itu harus jelas. Dijelaskan secara singkat, tapi cukup mewakili apa yang ingin kita sampaikan. Sasarannya siapa, jumlah, timeline, dan pembiayaan. Nah, contohnya begini, di website kita harus ada program. Yang mungkin program kerja itu ada, tetapi yang banyak ditinggalkan oleh beberapa lembaga-lembaga atau organisasi sosial itu adalah tidak adanya rencana program yang mungkin terstruktur ya, terstruktur, terencana. Contoh, 3 bulan pertama mungkin itu hanya adanya di internal lembaga, tapi tidak disosialisasikan. Harusnya disosialisasikan. 3 bulan pertama ada program pendampingan pasien. Ketiga bulan kelima sampai bulan ke-7 yaitu masa-masa Ramadan, mungkin ada program yang namanya penggalangan dana untuk bantuan suplemen atau bantuan mungkin ya konsumsi gizi para pasien di masa Ramadan, puasa dan semacamnya. Itu sudah ditata. Jadi nanti penataan itulah yang nanti dicantumkan harus di website kita, dicantumkan mungkin disosialisasikan dalam bentuk Instagram kita. Ada beberapa sehingga nanti kita akan membuka ruang. Oh, saya dari mungkin perusahaan susu. Oh, saya mungkin baru akan masuk di bulan ini ya. Atau di bulan ini dari kita divisi penggalangan dana karena fokusnya kepada suplemen gizi, kita mensegmen perusahaan-perusahaan ini, susu mungkin, kemudian suplemen dan madu dan semacamnya. Sehingga itu ditata dan itu tersosialisasikan dengan baik, di sistem dengan baik, termasuk dengan pembiayaan. Pembiayaan maksudnya adalah ada mungkin target biaya yang diprediksikan pada momen itu berapa sih, sehingga kebutuhannya itu muncul, oh 12 juta, 10 juta untuk kegiatan penggalangan dana untuk berapa orang, mungkin itu sudah diperkirakan. Nah, itu harus kita bisa cantumkan, sosialisasikan, dan juga upgrade di organization profile atau digital home kita. Ini yang banyak kadang tidak dilakukan. Yang paling penting lagi adalah report, laporan. Beberapa donatur perusahaan semacamnya butuh juga promosi mereka, logo mereka dipasang. Setiap bukan dipasang di bentuk mitra kerja sekawan atau mitra kerja dari peta, itu semuanya dicantumkan. Tetapi tidak spesifik. Misalkan ada mitra kerja, apakah semua mereka ikut di dalam semua program kerja? Tentu tidak kan. Mungkin ada divisi pendampingan, ini logonya ini. Diucapkan terima kasih kepada lembaga dan semacamnya atas dukungan dan semacamnya. Sehingga pasien-pasien merasa saat ini dengan kehadiran donasi ini bisa membantu lembaga PETA untuk mendampingi pasien. Sehingga sampai sembuh dan tidak sampai putus berobat. Nah itu contoh-contoh misalkan. Yang kedua ada testimoninya. Diharapkan laporan itu ketika program berjalan, ayo kita sempatkan jangan lupa testimoni kepada penerima bantuan kita. Mungkin dari keluarganya, mungkin dari pasien sendiri, dan semacamnya. Sehingga itu menjadi nilai-nilai tambah dari sebuah program yang nanti menjadi, oh benar-benar ya, bantuan saya itu terkirim dengan baik, ini ada testimoni dan terasa, dan itu sehingga muncul inisiatif kedua, harapannya nanti dia akan mau memberikan bantuan lagi. Maksud saya ke arah sana. Dokumentasi audiovisual dan visual ini juga penting ya. Dan terakhir feedback. Nah, perlu juga feedback setelah melaporkan, kita mengirimkan sebuah konten kepada pemberi atau donatur. Pada hari ini sudah kita salurkan dana di ucapan terima kasih. Feedbacknya apa sih? Mungkin dalam bentuk ucapan terima kasih, alhamdulillah, dukungan dan semacamnya. Itu testimoni itu kita tuangkan juga di digital home kita, sehingga itu menjadi nilai tambah. Oh ternyata
donasi itu disalurkan dan dilaporkan dan ternyata ada feedback dari pihak donatur sehingga ini betul-betul oh kalau begitu ini enak nih menjadi lahan untuk lahan CSR kita. Itu mungkin dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan ada yang demikiannya. Nah, kita akan fokus kepada TBC. Mungkin tadi adalah beberapa tips-tips dan kiat-kiat mungkin nanti beberapa yang bisa dipetik ya. Nah, di sini di dalam penanggulangan TBC kita harus punya kuncinya. Kita harus tahu kuncinya. Kita lembaga di bidang dukungan penanggulangan TBC. Apa sih yang harus sebenarnya kita harus angkat? Ya, tahu dulu kita lembaga kita. Ya jangan sampai kita lembaga di bidang TBC tapi orang-orang di dalam tidak ngerti TBC, tidak mengerti peluang-peluangnya apa. Nah, kita harus tahu dulu pemahaman dasar TBC itu apa, isu-isu yang beredar itu apa sih isu-isu yang menjadi peluang untuk donatur itu atau kita donasikan, kita bentuk dalam fundraising, apa program-programnya. Nah, tentunya kita harus tahu isunya dulu ya. Mungkin ini sedikit saya sampaikan. Ini dari PPT yang dibuat oleh KNCV ya. Saya sedikit ambil. 1. TBC itu pengobatannya lama. Apalagi yang TBC resisten obat atau TB resisten kebal obat. Pengobatannya lama. Ada yang mungkin 6 sampai 9 sampai 11 bulan. Ada yang STR atau short therapy regimen. Ada yang juga mungkin sampai sekian tahun, ada yang 2 tahun. Belum lagi yang extensively atau yang sudah pada tataran XDR. Jadi di atasnya lagi. Mungkin teman-teman peta ini tentu lebih paham. Mungkin saya mensosialisasikan ini supaya mungkin dari teman-teman BCS dari kampus mungkin bisa oh ternyata ini peluangnya di situ peluangnya mungkin. Saya harapannya gitu. Angka loss to follow up atau angka putus berobat tinggi. Ini harus jadi kajian nanti. Kenapa kok tinggi? Apa karena efek sampingnya, apa karena jarak aksesnya, atau karena tidak ada yang mengantar ke puskesmas, atau karena pasien tidak punya istilahnya apa ya keluarga dia sendiri dan semacamnya ini harus ditelaah sehingga itu menjadi titik poin. Oh ini loh letaknya nanti fundraising kita. Oh kontennya seperti ini. Oh kontennya arahnya untuk dukungan penyediaan alat transportasi dari pihak beca. Jadi beca itu dibiayai oleh donasi kita misalnya seterusnya. Dan yang terakhir, yang kedua adalah efek sampingnya. Efek samping dari pengobatan TBC itu luar biasa, terutama yang TB resisten obat. Apa saja efek samping yang saya akan sebutkan. Ada lagi peluang di stigma. Stigma itu ada sampai pasien kalau di kami ya, mungkin di Jember, di Madura dan sekitarnya, sampai dibuatkan gubuk di tengah sawah, kemudian hanya pagi ditaruhnya bukan di depan gubuknya sama keluarga atau sama tetangganya, ditaruh di tengah-tengah sawah yang agak jauh dari gubuknya. Jadi pasien sudah sakit, ngambil makanannya dikirim oleh keluarganya masih di tengah, tidak langsung di depan pintunya. Seperti itu yang terjadi. Sehingga ini, oh ternyata dukungan-dukungan itu bisa masuk kemana saja. Nah ini target segmennya. Oke, coba saya ingin buka dulu lagi ya. Fase pengobatan ini yang saya sampaikan tadi bahwa pengobatan pasien TB MDR itu ada yang sampai 18 sampai 20 bulan, ada yang terapi pendek ya. Ini yang terapi lama. Oh, ternyata pengobatan itu lama ya. Iya, meskipun gratis lama, tapi selama inilah mereka akan kehilangan ruang untuk bekerja. Kehilangan peluang untuk bisa menambah pendapatan mereka. Oke, kalau dia mungkin sebagai guru honorer, mungkin masih ada uang, tapi seberapa cukupkah? Seharusnya mereka berkreasi di tambahan pekerjaan yang lain. Nah, itulah ketika sakit, hanya mereka kehilangan kesempatan untuk bekerja yang lain. Dan itulah sehingga pendapatan keluarga, ekonomi menjadi perhatian kita. Ini durasi pengobatan TBC, mungkin bisa nanti disosialisasikan atau dari teman-teman bisnis nanti bisa pelajari lagi. Keberlangsungan pengobatan TBC itu yang kebal obat, ya kalau dari teman-teman peta pasti tahu ini. Ada faktor psikososialnya, paling menjadi tantangan utama. Tata laksana efek samping dan kualitas pelayanan itu masih sekarang menjadi fokus keberlangsungan untuk dukungan.
dukungan kepada pasien yang nanti berpengaruh kepada keberhasilan atau kegagalan. Maksudnya drop out, meninggal, atau kambuh dan semacamnya ya. Nah, efek sampingnya ini mungkin sedikit ini mual, muntah, nyeri persendian, sakit kepala, vertigo, ini mungkin teman-teman kita pernah mengalami ya. Kalau yang ini ya. Mungkin ada yang ini yang terjadi ya. Jarang tapi berbahaya. Gangguan pendengaran, gangguan kejiwaan, gangguan ginjal, ada yang sampai gagal lihat atau buta permanen. Ada yang mungkin hanya apa ya namanya istilah juling ya, juling. Ada juling permanen. Nah, ini ternyata isu-isu TBC itu banyak ya untuk kita menjadi ruang membuka fundraising. Iya dong, banyak. Karena dari banyaknya isu inilah nanti akan menjadi peluang kita berdonasi. Spesifik kepada apa? Misalkan mungkin di sini gangguan pendengaran. Saya pernah kalau yang ini kemarin sudah kami salurkan, dapat dukungan dari LEAD waktu itu. Kita belikan dalam bentuk alat bantu pendengaran. Karena dia berobat, sakit, sebelum sembuh dia sudah mau putus ya, karena sudah mulai kehilangan pendengaran sampai total. Saya akhirnya sembuh, dia juga tidak kembali. Akhirnya apa? Kita bantu lewat alat pendengaran. Nah, mungkin donasinya ayo bantu mereka. Hampir sembuh tapi kehilangan pendengaran, tetapi tuli. Nah, itu kan sedikit menggugah bahasa-bahasa seperti itu. Ya, itu mungkin teman-teman lebih dari ini. Oke, ini penilaian efek samping mungkin ya ini sedikit saya sampaikan aja bahwa efek sampingnya begitu banyak ya. Iyalah, gangguan tidur, depresi, bahkan ada yang mohon maaf. Kalau yang metode pengobatan yang lama itu masih saya ingat ada namanya obat sikloserin. Dia efeknya memotivasi seseorang berhalusinasi sampai depresi luar biasa. Sampai pernah itu dia berhalusinasi mau bunuh diri di rumah sakit ya, waktu saya masih di rumah sakit ya. Dia mau loncat dari gedung katanya. Tapi kejadian sebenarnya di halusinasi dia sudah naik ke atas gedung, sudah putus, dia loncat. Kejadian yang sebenarnya yang di depan mata kita, dia naik ke dalam atas got, kemudian loncat ke kolam di bawahnya. Tapi dia tidak mati karena realisasi sebenarnya adalah dia mau loncat dari gedung, tetapi kenyataannya dia loncat hanya dari got. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah efek samping ini luar biasa. Ya ini kebetulan tidak terjadi bahwa dia tidak benar-benar naik ke atas gedung tinggi. Tapi kalau itu terjadi beneran bagaimana? Atau dia sampai mau masuk ke rel kereta api misalnya. Dan ya beneran dia akan bunuh diri semacamnya. Hal inilah yang harus menjadi fokus. Ternyata isu-isu di dalam TBC, khususnya TBC kebal obat itu banyak. Iya banyak. Nah ini coba saya sampaikan di sini. Di sini ada contoh misalnya baru bisa hamil setelah 5 tahun menikah, sekarang sakit TBC kebal obat. Ya nanti bakal keguguran dong. Ya itulah yang akan terjadi. Hampir sembuh tapi kehilangan pendengaran. Ya ini yang tadi saya katakan ya. Pak J di Jember. Kemudian ada ternyata organisasi itu setelah membuat sebuah kegiatan mengumpulkan mereka saling bertukar sharing pengalaman pengobatan itu ternyata dibutuhkan. Nah itu mungkin menjadi arah dari donasi sebuah organisasi misalkan. Ada yang sampai tidak bisa sekolah lagi nih yang anak kecil ini. Saya tutup ya, maaf. Kemudian yang di sini ya pengobatannya gratis, tapi keluarga mau makan apa? Karena tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan sebuah kegiatan pekerjaan. Nah, sehingga dari sini, teman-teman, saya ingin membuka ruang sedikit di sini adalah menentukan produk dulu fundraising kita. Apa produk kita? Tentukan dulu setelah kita membuat sebuah digital home atau profile digital kita setelah itu membuat program kerja. Program kerjanya arahkan, silakan teman-teman pilih. Di TBC itu ada bisa kita masuk ke arah pencegahan. Kita bisa masuk ke arah pengobatan. Kita bisa masuk ke arah pemulihan, donasi kita, fundraising kita. Ada yang bisa masuk ke penguatan organisasi. Contohnya mungkin ke pencegahan. Ada sebuah donasi yang mungkin di dalam bentuk gejala. Gejala itu
genteng, pemasangan jendela, dan lantai keras. Biasanya ini modifikasi kamar. Kalau kami sebutnya dulu gejala programnya. Gejala itu fokusnya di pencegahan. Kenapa pencegahan? Karena ada pasien dari TBC, orangnya tidak mampu secara ekonomi. Tetapi faktor lingkungan itu sangat penting untuk mencegah tetangga keluarganya yang serumah itu tidak tertular. Caranya gimana? Ia menyehatkan rumahnya dong supaya tidak menularkan ke sanak familinya atau ke keluarga serumahnya. Dengan cara apa? Ternyata TBC itu secara informasi dasar, ini teori secara dasar, pengetahuan dasar TBC, kuman TBC itu mati jika terkena sinar matahari kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ya. Sehingga apa? Dengan adanya genteng kaca, pemasangan jendela, lantai yang keras supaya tidak lembab itu mampu mencegah keluarganya tidak sakit TBC. Caranya mungkin bisa sedikit, kontennya begini, ayo bantu Pak Jasuli, Pak Jasuli supaya tidak kambuh. Maksudnya kambuh apa? Tidak sakit menjadi sakit TBC lagi. Kenapa? Dengan cara kamarnya disehatkan. Dengan cara apa? Pemasangan jendela, pemasangan genteng kaca, dan lantai keras. Dan ini sangat-sangat murah. Genteng kaca itu kita kemarin itu mampu menjangkau sekitar 7.000 rumah. Dan 3.000 diantaranya adalah pasien. 3.000 diantaranya adalah pasien. Jadi hanya dikasih genteng kaca. Nanti kami tunjukkan dokumentasinya. Atau juga APD, alat pelindung diri, mungkin masker, atau juga suplemen. Kepada siapa? Kepada keluarganya, supaya dia yang merawat tidak menjadi sakit. Itu bisa jadi donasi, Pak? Bisa, itu menjadi lahan donasi kita, program kerja kita, yang nanti kita buat dalam bentuk kemasan fundraising. Jadi, oh ternyata dia mau milih nih, donatur kita mau milih, kita mau masih dalam bentuk uang mungkin untuk peruntukan pencegahan, atau dalam ruang untuk pengobatan, dan semacamnya. Nah, ruang yang kedua pengobatan. Jadi nanti produknya fokus kepada pengobatan. Side effect atau efek samping ya. Banyak dari pasien-pasien itu mengalami efek samping yang luar biasa. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, matanya mungkin juling, kemudian hilang pendengaran, sehingga dari situ teman-teman bisa melakukan menyediakan platform atau sebuah peluang donasi fundraising untuk apa? Bantuan kepada mereka yang sedang mengalami side effect. Ada juga sosial ekonomi yang bisa. Pasien TBC, Bapak Ibu, ada dukungan dana. Mungkin ini juga saya sampaikan kepada teman-teman di kampus ya, bahwa pasien TBC kebal obat khususnya, dan hanya ini, mereka pengobatannya gratis. Tetapi mereka juga dapat dukungan bantuan transportasi nih. Kalau yang sekarang ini nominalnya saya kurang tahu. Kalau yang lama itu 750.000 per bulan. Ya, silakan dicatat ya. Jadi mereka selain pengobatannya gratis, seluruh aktivitas tindakan pelayanan gratis, mereka juga dapat dukungan transportasi. Tetapi 750.000 kalau di Jember cukupkah? Itu pertanyaannya kan. Dan kadang mereka turunnya juga 3 bulan, 4 bulan sekali. Mereka mau 4 bulan tidak makan, menunggu uang itu turun, kan tidak. Nah, ini pertanyaannya. Sehingga apa? Dukungan sosial bantuan dana untuk dalam bentuk penyaluran sembako, makanan, pangan, dan semacamnya itu juga sangat-sangat membantu pada saat mereka sedang pengobatan. Kenapa? Karena ketika mereka memilih tidak pengobatan karena mereka kehilangan pekerjaan atau tidak bisa bekerja, itu banyak terjadi persentasenya. Jadi mereka memilih berhenti karena saya tidak kerja, Pak. Apalagi yang kepala keluarga nih pasiennya. Saya kalau tidak kerja, istri saya tidak makan. Kalau saya pengobatan, saya tidak bisa kerja, Pak. Karena setelah minum obat, lemah, letih, ya pokoknya harus bed rest dan semacamnya. Inilah tantangan-tantangan. Dan ini bisa menjadi masuk dalam ranah fundraising kita. Yang kedua, yang ketiga pemulihan. Jelas. Mungkin yang saya contohkan tadi adalah dia kehilangan pendengaran. Sudah sembuh nih, tapi tidak bisa dengar ya. Percuma dong. Ya, kita bisa bantu dengan donasi. Ayo bantu Pak J mendapatkan pendengarannya kembali. Ya, bahasanya mungkin seperti itu ya. Ada penguatan organisasi ya. Misalnya tadi pertemuan kebersamaan membawa semangat baru kepada pasien. Ini mungkin bahasa-bahasa yang dulu saya pernah dilatih di
di LEADS 2019. Ya, kemudian yang kedua, menentukan sasaran. Jadi jelas setelah menunjukkan produk, sasarannya siapa nih? Ternyata untuk bantuan gejala itu kita masuk ke perusahaan pembangunan, perusahaan bangunan lah. Mungkin mereka mau nih mengucurkan genteng-genteng kaca barangkali, atau masuk ke penyedia APD, mungkin masker atau hand sanitizer kah, mereka mau menyumbang dalam bentuk materi seperti itu, tidak apa-apa, kita terima, kan bisa jadi. Atau juga yang paling penting, jangan lupa memilih momen ya. Seperti yang saya katakan tadi, bulan puasa malah mungkin momennya di situ bantuan dengar, kan tidak pas. Mungkin bulan puasa dalam bentuk bantuan sembako kepada pasien. Ini penting. Jadi makanya di dalam organisasi itu butuh perencanaan yang matang. Ya. Menyediakan akses mudah, tepat, dan terpercaya. Maksudnya di sini adalah menyediakan platform untuk donasi atau fundraising. Bisa kita kerjasama dengan penyedia, mungkin kita bisa.com dan Ayo Bantu dan semacamnya, itu banyak sih. Pemanfaatan dana dijelaskan secara lugas dan terencana. Harus ya. Menuangkan komunikasi penggugah rasa ya. Pasti haruslah pakai bahasa-bahasa yang menyentuh, menggugah rasa, menggugah orang itu, membuka hatinya sehingga keluar membuka dompetnya ya. Menambahkan pengalaman donatur ya, jelas. Terakhir, menambahkan rencana pengembangan program. Jadi tidak hanya pada konteks mungkin kepada eksternal, kepada pasien, tapi mungkin kepada internal juga harus kita pikirkan. Minimal di situ uang yang kita salurkan, saya pernah menyampaikan ini kepada perusahaan, dana Bapak yang diberikan itu sebesar 4.200.000. Realisasi kegiatan, alhamdulillah kami bisa menghemat 3.600.000. Mohon petunjuk terkait dengan sisa dana. Akan tetapi dari perusahaan, dari organisasi kami masih sangat membutuhkan apa istilahnya Halo, apa? Itu kalau berarti Mas ini ya, koneksi Mas Iwan ya, kalau di saya, suara saya masih kedengeran nggak? Lebih Stefanus dan semua. Masih Kak. Oh, Kayaknya dikira, Pak Iwan keputus. iya Mas Iwan ya. Dikira koneksi saya ini nih. Oke, kita tunggu aja mungkin ya. Ini Stefanus ada kelas atau gimana? Udah beres tadi yang apa? Program independennya? Oh ini nyambi Kak. Oh gitu, oke. Nah dia tuh lagi di mana ini? Lagi di luar, Kak. Oh, oke. Iya, nggak Dia apa-apa. lagi syuting, Mbak. Syuting. Kalau Webi sibuk nih. Oh iya, saya lupa untuk post. Uli dan kawan-kawan di mana, di peta izin. Tadi saya lihat kontennya itu. Nah ini nih, misalkan website ya, websitenya peta. Sampai sini tadi ya Bapak Ibu ya, benar ya? Baik Kak, tadi sampai sini ya? Tadi belum masuk di sini, Mas. Masih belum? belum di apa namanya? Alah. Ini ya? Nah, Sampai masih mana tadi? Yang pemanfaatan apa? Dana. Oh ya. Baik ya, kalau pemanfaatan dana dijelaskan secara lugas dan terencana, ya tentu ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa konten-konten kita juga pemanfaatannya itu harus jelas, ini untuk siapa, kemudian berapa jumlah orang yang akan kita bantu dan semacamnya. Ini kalau misalkan satu orang, ya jelaskan satu orang itu dan sebenarnya. Kalau memang kita ke perusahaan, ya berarti otomatis kita menyalurkan program kerja kita itu seperti apa dan berapa lama jangka waktunya, dan yang seterusnya menuangkan komunikasi penggugah rasa ya. Ini
Ini bahasa-bahasa psikologi yang dituangkan dalam bentuk tulisan harusnya. Kemudian menambahkan pengalaman donatur ya. Ini penting ya juga. Jadi donatur itu bisa istilahnya melakukan testimoni ya. Oh ternyata kita hanya menyiapkan mungkin angket atau survei, minta pendapat. Bagaimana Pak terkait dengan layanan yang sudah kita berikan? Apakah mungkin nanti bisa menjadi masukan dan semacamnya, apa yang harus kita perbaiki dan semacamnya. Kemudian menambah rencana pengembangan program. Ya, kalau bisa program itu tidak hanya lingkupnya 1, 2, 3, tapi terus berkembang dari 3, berkembang 4. Ini juga membuktikan bahwa eksistensi kita di dalam membangun komitmen dalam penanggulangan TBC khususnya itu menjadi sebuah kekuatan. Ya, contohnya begini yang tadi saya sampaikan. Dari teman-teman di Peta ya. Di website ini luar biasa, sudah sangat bagus. Ada divisi program dukungan dana, ada mungkin juga program KIE dan dukungan masyarakat, ada program peningkatan kapasitas dan program kemitraan dan seterusnya. Nah, akan tetapi ini agak sedikit tidak sinkron nih antara program yang dicap di sebuah website dengan yang di Instagram. Usulan saya itu seharusnya yang saya kotak ini mungkin nanti dibentuk nih dari teman-teman Peta atau dibantu dengan teman-teman dari BCF, dari tim kampusnya, nanti dibuat semacam ada dukungan dana operasional, program KIE sendiri, peningkatan kapasitas sendiri, sehingga nanti di sini kita biasanya masyarakat tuh bisa lihat, oh program KIE dan dukungan masyarakatnya apa saja yang sudah pernah dilakukan, tinggal dia klik, keluar nih histori-historinya apa yang sudah pernah dilakukan. Kalau mungkin mau scroll ke bawah kan terlalu lama nih, mungkin dia mau masuk ke peningkatan kapasitasnya apa, kemitraannya juga bagaimana. Dan yang mungkin sedikit mungkin harus banyak ditulis dan diupload itu adalah program dukungan dana kepada program kita apa saja. Jadi dituliskan aja pernah membantu, mungkin ada dukungan dalam bentuk membantuan sembako, ya kita membangun pencitraan yang baik lah. Tujuannya kan sekaligus untuk menampilkan pertanggungjawaban kita kepada donatur bahwa penyaluran itu disampaikan dengan baik. Jangan lupa juga di situ kasih caption terima kasih kepada siapa yang telah atau mungkin seluruh kalau nggak mau disebutkan ya tidak apa, seluruh donatur pada periode bulan Januari sampai Maret yang telah yang tidak bisa ditentukan satu persatu yang telah membantu dukungan ini. Jadi disebutkan dia, oh aku pernah membantu di bulan Januari nih, oh ternyata digunakan untuk ini. Aku masuk bantuan kedua ternyata pernah aku salurkan di bulan September, oh ternyata belum disalurkan nih dalam bentuk kegiatan apa ya kira-kira. Jadi seperti itulah model pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kita kepada para donatur. Mungkin untuk terkait dengan format, menurut saya itu formatnya bebas sih, seperti apa yang penting kontennya itu lengkap. 5W 1H-nya itu jelas. Siapa, di mana, kepada siapa, jumlahnya berapa, dalam bentuk kegiatan apa. Mungkin ya kalau bisa, ini yang paling penting, kalau bisa kalau kita bisa memungkinkan donatur itu yang membantu itu bisa dihadirkan pada saat program itu dijalankan lebih baik. Jadi saya pernah ada donatur itu kalau di Jember itu pernah donaturnya dari dosen ya, dari lembaga, dia punya organisasi sendiri sesama dosen yang di bidang penanggulangan TBC. Mereka juga punya istilahnya mungkin apa ya, sisa dana dari program penelitian. Kemudian mereka hibahkan nih dalam bentuk kegiatan kepada relawan atau organisasi sekawan. Terus mereka kita undang, Bu bisa enggak hari ini kita ke desa A, kita mau menyalurkan mungkin yang pemberiannya oleh panjenengan, itu bisa. Itu lebih bagus sehingga tidak perlu kita buat narasi atau laporan kepada yang bersangkutan, tapi beliau merasakan kehadiran ternyata seperti ini nih penyalurannya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini kalau mungkin
di websitenya Sekolah Relawan ya. Ini luar biasa ya. Di home pertama kali membuka itu sudah ada platformnya bantu wujudkan pembangunan masjid tanpa nama ya. Di situ ada ayo sedekah sekarang misalkan. Itu jelas. Jadi websitenya dikemas itu sudah dalam bentuk fundraise yang mudah diakses, humble, ramah ya. Dan sudah jelas di situ dengan ya karena ini sudah fotografer profesional ya. Di situ sudah jelas ya bentuk masjidnya seperti apa. Sudah mencerminkan oh yang akan kita bantu nanti seperti ini. Itu sudah cukup dengan satu gambar ini sudah mencerminkan betapa pentingnya nanti wujud bantuan itu akan dalam bentuk pembangunan masjid. Yang kedua, sedekah memberi kesembuhan. Nah, ini mungkin untuk pasien ya. Belum saya buka sih tadi. Cuma di situ sudah ketika saya klik sedekah sekarang itu sudah muncul tahapan-tahapannya. Mereka membuat websitenya demikian. Jadi membantu berapa, nominalnya berapa, penyalurannya berapa, kemudian di situ tertera admin atau juga nomor rekening yang akan mereka kirimkan. Dan mungkin juga di situ ada upload bukti pengiriman. Itu supaya menjadi validasi dari tim internal dari teman-teman di Sekolah Relawan. Cukup menarik dan ini sangat-sangat bisa kita duplikat. Nah, kita bisa contoh ya. Ini juga akan saya terapkan kepada teman-teman mungkin ya yang di organisasi. Nah, coba nanti ini saya juga coba bantu ya membuat sedikit ya modelnya seperti inilah mungkin ketika mau membuat fundraising, ayo bantu pasien TBC restuan obat. Ya, mungkin ada sedikit motivasi ya. Jadilah golongan manusia apabila berhenti nafasnya namun tak berhenti pahalanya ya. Yuk donasi sekarang ya. Klik donasi. Nah, atau mereka mau kita menyediakan sebuah peluang mereka mungkin mau bertanya, ini kenapa harus kita bantu ya? Mungkin mereka nanti bisa klik kenapa harus kita bantu. Mungkin informasi di dalamnya informasi dasar TBC. Oh, TBC itu penyakit yang menular dan begitu berbahaya. Pengobatannya lama, efek sampingnya seperti ini, sehingga itu menggugah. Kemudian di situ kenapa sih melalui peta? Nanti itu dimasukkan nih peta. Peta itu apa? Kemudian di situ program kita adalah pendampingan sekaligus mungkin ada pemberian bantuan kepada mereka yang sedang menjalani pengobatan. Jadi seperti itu. Mungkin peta juga memberikan di situ ketika diklik kenapa melalui peta mungkin ada sedikit gambar-gambar yang pernah kita lakukan. Banyak ketika saya klik di website itu hanya muncul gambar-gambar tapi belum ada narasi-narasi yang mungkin cukup mewakili maksud dari kita menampilkan foto itu apa. Kemudian bantuan kita diberikan untuk apa dan kepada mereka. Jadi dalam bentuk apa nih rencana nanti misalkan di situ kita opsikan bantuan dalam bentuk suplemen, diwujudkan dalam bentuk apa ya alat bantu jalan, alat bantu gerak, alat bantu dengar, atau juga dalam bentuk gizi, susu dan semacamnya itu dijelaskan, atau APD dan semacamnya. Jadi bisa dijelaskan. Jadi itu menjadi gambaran bagi donatur ketika kita membuka digital home kita. Ternyata programnya cukup banyak atau bisa masuk ke sektor apa saja. Bagaimana cara menyalurkan bantuan kita? Ini kan juga opsi pertanyaan. Di situ mereka klik, caranya dijelaskan. Mungkin berdasarkan prosedur alurnya seperti apa. Bagaimana saya bisa bantu penyaluran? Bagaimana bisa tahu penyaluran bantuan kita? Di situ mungkin kalau pernah saya alami adalah ketika ada opsi pertanyaan ini, mereka mencantumkan admin. Halo Kak, dengan bantuan Kakak bisa menghubungi saya siapa, nomornya sekian, nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut melalui via WA atau via yang lain. Sehingga nanti ketika donatur mengklik ini menyalurkan bantuannya, si admin ini mengirimkan laporannya. Laporannya dalam bentuk apa? Tidak harus dalam bentuk istilahnya bentuk panjang laporan di PDF atau di Word ya, tapi tidak. Ya, ini kemarin bentuk penyaluran kami dari lead ya, dari bantuan lead coba kita salurkan dalam bentuk sembako. Ini yang genteng kaca ini. Jadi yang di bawah itu genteng kaca. Ada 6 genteng kaca, tukang. Ini juga kita langsung biaya tukangnya jadi apa istilahnya tidak hanya sekedar diberikan gentengnya, tapi kita menyediakan tukang untuk pasang. Jadi kalau dikasih gentengnya aja kadang nggak ditempel-tempel, kadang
Pak, saya sendirian, sudah tua, mbah-mbah lagi, maksudnya perempuan lagi. Yang mana bisa kita menek atau naik ke genteng, jadi kita sudah sediakan. Jadi sedikit itu inisiatif teman-teman. Kadang saya yang naik sendiri juga kadang gitu. Ya, itu bantuan teknik. Nah, atau juga kita melihat momen ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak hanya kita berkecimpung di dunia pertebesian, tapi di situ ada sebuah bencana nih. Kita bisa mengambil andil di dalam itu. Bersama Peta kita ayo bantu mereka yang sedang terkena dampak. Selain itu menjadi ajang promosi kedudukan posisi Peta, mungkin atau organisasi, itu juga sekaligus menjadi nilai tambah bagi ternyata sepak jualnya tidak hanya fokus ke TBC, juga bisa membantu yang lain, mungkin seperti itu maksudnya. Oke, ya mungkin ini juga pada saat biasanya kan banyak nih ketika ada bencana-bencana mereka menggunakan baju kebanggaannya. Jadi di situ kita bisa pakai baju identitas organisasi atau baju promo yang kita juga bisa salurkan sehingga mereka yang bahasanya yang terdampak itu juga ikut di dalam mempromosikan organisasi supaya terus berlanjut dapat dukungan dari para donatur. Jadi seperti itu model. Jadi hubungan timbal balik. Nah, tadi saya lupa kayaknya saya mencatat sebuah catatan ini mungkin ya. Jadi begini, bagaimana saya bisa tahu penyaluran bantuan saya ulangi ya. Jadi admin itu cukup mengirimkan linknya. Mengirimkan link dari website kita atau Instagram kita. Jadi pihak donatur itu tidak perlu kita kirimkan fotonya, tidak perlu kita kirimkan videonya atau yang lain atau Word atau dokumennya, tidak perlu. Tapi kita cukup kirimkan linknya. Terima kasih atas bantuan sudah tersalurkan pada tanggal ini kepada siapa dalam bentuk apa. Untuk informasi lebih lanjut demi kejelasan program silakan dilihat melalui link berikut. Saya bahasanya gitu kan enak akhirnya. Jadi kita juga nggak ribet-ribet juga ngirimkan ke donatur kan, mereka tinggal klik masuk ke Instagram kita. Instagramnya iya nih, ini ternyata programnya sudah tersalurkan dananya dan semacamnya. Enak kan? Ya. Kemudian sudah mungkin ini yang terakhir menggalang dana fundraising itu menurut Ekatrin, Kim dan Moskow itu sebuah ilmu, tetapi aturannya lebih seperti pelangi daripada sebuah rumus ya. Anda harus melukis dengan paduan warna dan perasaan yang halus ya. Dan Anda pasti sukses bila melukis dengan rasa kasih sayang dan persahabatan. Nah, keren bahasanya. Maksudnya apa? Kita dalam kunci untuk fundraising ini lakukan dulu buka mata. Buka mata, kita sediakan platform, kita sediakan digital home kita, profile kita, buat konten yang bisa menggugah rasa, membuka hati mereka, membuka perasaan mereka sehingga tergugah untuk ikut, ingin ada rasa ingin membantu. Terakhir, sehingga mereka bisa membuka dompet kita dengan kemudahan akses yang sudah kita siapkan, sarana prasarana yang mudah diakses, humble dan semacamnya sehingga itu bisa kita dapatkan. Ya, terima kasih. Mungkin itu Mbak Eka model atau mungkin rencana pengembangan sebuah social worker ke dalam bentuk fundraising ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Eka. Baik, siap. Terima kasih Mas Setiawan gitu ya. Wah, ini materinya betul gitu, maksudnya relate gitu ya dengan yang dibutuhkan sekarang di Peta, sesuai juga dengan program kerja dari divisi lain gitu ya. Ini terutama tadi juga sempat kebahas untuk website gitu ya, untuk divisi IT dan database, lalu untuk divisi perencanaan dan pengembangan, terus divisi komunikasi juga gitu, perihal tadi media sosial dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya mungkin akan lanjut di sesi diskusi gitu ya, atau sesi pertanyaan gitu. Dari teman-teman sendiri ini, mumpung ada Mas Setiawan nih ya, boleh silakan bebas gitu ya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, atau dinyatakan boleh banget gitu. Perihal program kerja yang teman-teman mungkin sekarang sedang dilaksanakan juga seperti apa gitu.
Ya, sebelumnya mungkin Mbak Eka bisa dikenalkan dulu mungkin teman-teman dari Peta bisa kenalan Mbak Webi, Mbak Nadia ini dan yang lain mungkin dari Peta atau dari yang mana, kemudian mungkin juga bisa sedikit menceritakan saya di divisi apa atau saya di Peta di bagian apa dan sebagainya. Sehingga bisa saling kenal. Dan saya kenalnya hanya Uli aja kalau di Peta. Iya, ini ya boleh nih satu-satu dari teman-teman ya gitu, boleh perkenalkan gitu. Nama, terus divisi, asal universitasnya juga boleh. Terus kegiatan yang sedang berjalan di divisi teman-teman itu lagi apa ke Mas Setiawan ya. Silakan boleh duluan siapa dulu ya. Tapi semuanya wajib nih ya. Wajib dong, Oke. biar kenal. Silakan teman-teman. Jadi Mbak Webi dulu lah, Mbak Webi terus ke bawah ini. Kalau di tampilan saya kan sisi kanan saya Mbak Webi ya. Lanjutkan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Setiawan dan Mbak Eka, juga Mas Rizky. Perkenalkan, nama saya Webi Salsabila Indriani. Saya mahasiswa UNJ, sedang menjalani magang di PETA, dan di PETA saya bergabung di divisi perencanaan dan pengembangan. Nah, di divisi ini proyek yang sedang dijalankan yaitu SSR. Terima kasih. Terima kasih Baby. Ini bisa lanjut. Ya sama di layar saya ada Nadia, terus nanti Stefanus, Lukman, terus Kristana terakhir. Oke, silakan dilanjut ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tomukliha. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ dan saya di PETA menjadi divisi fundraising. Di sini sekarang tugas saya membuat proposal di PETA dan sekarang lagi menjalankan tugas proposal tersebut. Terima kasih. Sama Mas Stefanus. Selamat siang, Bapak Iwan, Kaika, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus dari Ilmu Komunikasi UNJ. Di PETA, saya dipercaya sebagai divisi fundraising. Untuk sekarang ini, saya sedang merencana webinar online untuk penggalangan dana dan merencanakan kampanye online untuk penggalangan dana juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mantap. Ya, makasih Pak. Mas Lukman Hakim. Suaranya belum masuk ya, Lukman. Loh, kok keluar? Oh, enggak. Ada kendala ini ya, Lukman. Oh ya, Suaranya. Pak Kristono. Pak Tono atau Pak Kris ya? Pak Kristono. Senyumnya itu loh, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristono dari Universitas Bakri. Saya juga magang di Yayasan Pejuang Tangguh. Divisi saya IT Database, dan sekarang saya dan teman saya lagi menjalankan tugas desain website untuk website PETA sendiri. Terima kasih. Nah, mantap itu. Ya, mungkin ini lebih banyak ke Mas Kristono nanti ya, yang mungkin dengan yang lain ada dengan Pak. Mas Kristono, mungkin saya tanya, programmer Mas? Maksudnya dari D3 programmer atau kompetensinya apa? Kalau saya lebih ke itu sih Pak, desain, lebih ke desainnya. Kalau ngoding masih belum. Oh, masih kurang.
Oke. Enggak apa-apa sih, tapi kalau coding bisa, ada teman enggak? Ada teman. Iya, Iya, diminta. Ya, makasih Mas Kris. Mas Lukman sudah bisa iya, ya? Mas. Halo. Ya, halo Mas. Nah, Oke. sudah masuk Maaf suaranya. tadi. Lukman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya mahasiswa UNJ juga, sama kayak Webi, Stefanus, sama Nadiatul, jurusan komunikasi. Saat ini magangnya di divisi program perencanaan bareng Webi. Untuk saat ini ngehandle-nya lagi megang program SSR wilayah Jakarta Timur. SSR-nya apa? Apanya gimana? Maksudnya TBRO sama TBSO-nya gitu atau gimana? Enggak, ya SSR apa namanya? Jadi tuh nggak tahu ya Pak. Kalau kita biasa bilangnya program SSR. Nah itu tuh dari apa namanya, dari yang di Global Fund, terus diturunin ke STPI Penabulu, terus apa namanya, kita ngerunning pilot yang proyeknya di Jakarta Timur kayak gitu. Kedudukannya sebagai staff program atau finance? Lebih ke programnya sih. Jadi kita kayak dilibatkan gitu untuk baik itu perencanaan sama pengembangan programnya gitu, sama buat kan mereka kan ada proyek target-targetnya gitu. Jadi kayak lebih sering dilibatkan dalam baik itu manajemennya maupun teknikalnya gitu. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Wah, luar biasa Mbak. Ya mungkin ada yang mau kita sharingkan nih. Saya juga ini lagi membina teman-teman SSR, soalnya makanya sedikit tahu tentang SSR itu. Oke, perkenalannya tadi udah gitu ya, biar lebih kenal, kenal lebih dekat gitu. Yes. Biar ngobrolnya enak, diskusinya enak. Boleh nih buat khususnya Nadia ada ya, tadi sempat keluar. Nadia nih sama Stefanus mungkin yang kemarin tuh ada kendala di konsep dan Kristono juga gitu. Ada apa namanya, konsep mock-up desain fundraising di web seperti apa gitu, itu boleh juga nih gitu disampaikan, atau masih bingung bertanyanya seperti apa mungkin? Ya, silakan. Saya Pak izin bertanya. Ya, Mas Stefanus. Kalau di fundraising di yayasan model-model peta itu sendiri biasanya fundraising yang kayak gimana sih Pak yang biasanya diterima gitu, sama biasanya institusi apa yang mau ngedanain? Ya, itu aja, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kalau sebenarnya kalau peta itu mungkin teman-teman peta ya yang paling pas ya kalau menjawab ini ya. Cuman saya tadi melihatnya kalau mitranya yang saya tahu di websitenya ya, kalau fundraising yang selama ini kalau peta itu kan banyak kayak beberapa organisasi saya yang saya bina di Sekawan itu dapat bantuan program dari Global Fund, ada dari KNCV dan pendampingan semacamnya sih. Tapi kalau dari institusi luar itu yang kurang saya tidak tahu ya. Coba di websitenya, kok enggak kelihatan ya? Mau share screen kok enggak kelihatan. Kalau Google enggak kelihatan ya. Coba ini. Mitra kerjanya itu banyak sih kalau dari peta. Ini saya ambil dari websitenya ini. Sebentar, saya share screen. Ini
Saya lihat di websitenya barusan itu luar biasa anunya, mitra kerjanya. Nah, kalau dalam bentuk apa istilahnya ya, dana dari mana, itu yang mungkin teman-teman peta yang mungkin akan lebih pas ya nanti untuk menjelaskan ini. Tapi yang saya tahu kalau mitra kerja mereka RSP ini Rumah Sakit Persahabatan kan rumah sakit yang nanti mereka menjadi wilayah peta untuk pasien-pasiennya dampingi, setahu saya itu ya. Kemudian ini ada kerjasama dengan KNCV. KNCV ini kan lembaga donor internasional ya, yang juga ikut di dalam program penguatan dan penanggulangan TBC. Ada di sini ada Stop TB Partnership, ada juga Asia, ada juga Nahdlatul Ulama ini ya, dan mungkin yang lain-lainnya. Tapi kalau penggalangan dananya sendiri dari institusi mana, mungkin teman-teman dari peta yang tahu. Kalau kami dulu yang sampai sekarang itu dari dari sekawan, organisasi yang hampir sama dengan peta. Kalau kami merangkulnya ke perusahaan, ada yang dari perusahaan itu penyedia ATK ya. Jadi mereka ikut di dalam membantu mempromosikan kita lewat seperti brosur, kemudian mencetak leaflet, tapi mereka juga pasang logo mereka, enggak apa-apa dong. Semacamnya. Kemudian ada juga yang perusahaan itu juga ngasih cuma-cuma, artinya lewat dana CSR-nya, dana yang sebenarnya perusahaan itu kan sebenarnya punya kewajiban untuk sekian persen dari keuntungan dalam 1 tahunnya itu untuk dimasukkan ke dalam untuk diberikan kepada masyarakat, itu intinya masyarakat. Biasanya mereka lewat penyalurannya lewat organisasi aktivis seperti PETA, seperti organisasi LSM yang mungkin mereka percaya. Cuman sedikit saya ingin bantu momen yang pas. Jadi gini, perencanaan itu dibuat 1 tahun sebelumnya. Jadi misalnya dari bulan Oktober, November, Desember ya. Mereka baru menyiapkan bulan itu untuk menampung proposal-proposal yang nanti 1 tahun ke depan itu mereka akan salurkan dana CSR-nya. Jadi momen yang pas kalau kita mau membawa proposal bukan pada 1 tahun berjalan. Saya sarankan tidak pada 1 tahun berjalan, tetapi 1 tahun sebelumnya antara bulan Oktober sampai Desember. Biasanya mereka membuat semacam schedule atau rencana nanti untuk fundraising-nya di tahun berikutnya. Untuk kepada siapa penyalurannya. Nah, biasanya kalau kita mau mengadakan anggapannya bantuan kepada pasien ya, ternyata kita masuknya di bulan Agustus tahun berjalan. Dan acaranya bulan September, 1 bulan sebelumnya. Itu biasanya perusahaan-perusahaan sudah bilang, oh, Pak, maaf Pak, CSR kami sudah kami salurkan kemarin, semacamnya. Tapi kalau kita masuk di awal tahun, di akhir pertemuan kita dengan bagian finance-nya mungkin, Bapak mudah-mudahan proposal ini bisa menjadi referensi bagi perusahaan Bapak untuk nanti di tahun 2002 untuk bisa menyalurkan dana CSR-nya. Dan harapan kami bisa bekerja sama. Dan disampaikan kerjasama nanti bisa kita akan manfaatkan dalam bentuk apapun. Program kita bisa kita salurkan, bisa kita sosialisasikan. Nah, paling banyak kalau perusahaan, kalau kita membawa stock map adalah bagaimana kita bisa mewakilkan, mendelegasikan orang-orang yang mungkin bisa cakap dalam meyakinkan seseorang. Biasanya, jadi tidak hanya sekedar membawa maps, tetapi kadang kita bisa membawa hal itu, terus kita bisa pada saat presentasi, kita bisa mempresentasikan website kita. Artinya Bapak, penyaluran itu tidak harus melewati kami, tapi kami sudah menyiapkan platform yang nanti bisa Bapak akses untuk bisa menyalurkan. Seperti itu. Karena biasanya kalau untungan lewat digital, itu cara mempromosikan perusahaan itu lewat digital lebih banyak disukai oleh perusahaan daripada kita pasang di banner, pasang di mana dan seterusnya. Tapi kalau di digital
terus kita laporkan juga dalam bentuk kegiatan, narasinya diucapkan terima kasih kepada ini yang telah membantu dukungan, itu lebih suka mereka. Sehingga mereka itu nanti gampangannya gini, link yang kita berikan, mereka nanti akan share link gitu aja. Jadi menjadi kebanggaan perusahaan, oh saya sudah masuk ke dalam websitenya Peta, sudah pernah membantu ini, saya disosialisasikan. Sehingga linknya itu kan kita kirimkan nih, laporkan kepada pihak perusahaan itu. Mereka nanti bisa ngelingkan laporan-laporan itu kepada banyak sebagai laporan mereka atau sebagai media promosi mereka juga. Nah itu akan menjadi daya ikat yang baik antara mungkin ke depan Peta dan juga perusahaan-perusahaan. Sehingga kehadiran teman-teman dari BCF ini mungkin nanti ke depan dalam mendesain, dalam membuat sistem fundraising dan promosi itu akan lebih baik lewat digital home sekarang. Sudah eranya ke sana. Jadi kalau menggunakan online itu bagus juga, tapi kalau kita bisa membangun sendiri itu akan lebih mudah. Caranya ya kita membangun dari website kita membangun dari Instagram kita. Gitu. Oke, untuk Stefanus gimana? Ada jelas atau ada yang mau kembali didiskusikan gitu? Terima kasih Pak Iwan untuk jawabannya. Menurut saya yang Bapak jabarkan itu udah jelas sih Pak. Berarti kalau misalnya kita ngajuinnya sekarang itu baru bisa turun atau kejadian itu sekitar tahun depan ya Pak? Ya, jadi model perencanaannya itu biasanya demikian. Kalau kita event ya, kalau perusahaan itu masih belum dicairkan CSR-nya, ya kita untung masih ada kesempatan. Tapi kita akan banyak kehilangan peluang jika apa istilahnya kita tidak masuk startnya di awal tahun atau sebelum awal tahun. Sehingga ada strategi begini kalau di dunia pemasarannya. Saya mengajar tuh. Kita masukkan dulu di awal tahun, di sebelum awal tahun. Katakanlah November ya. Sampai pada bulan Maret kita kan belum dapat istilahnya feedback nih. Kita masukkan lagi proposal, tapi dalam artian itu hanya basa-basi kita mengingatkan. Pak, oh iya, tahun kemarin sudah masuk kan? Iya Pak, kemarin sudah, ya sudah, tidak usah, nanti saya buka aja yang lamar. Jadi modelnya gitu bahasa. Jadi kalau kita sudah pasang muka di awal, ngambil start di awal, karena kan pesaing itu kan juga banyak ya, lembaga sosial masyarakat, aktivis social worker itu juga banyak kan. Tapi kalau kita mengambil start duluan, itu akan lebih baik menurut saya. Sehingga nanti kelanjutannya tinggal kita melakukan feedback aja. Ya kalau memungkinkan sekali, sekarang sudah eranya digital nih. Tolonglah dibantu nanti websitenya. Kemudian kalau saya lihat dari Instagramnya tuh banyak kegiatan dari teman-teman Peta itu yang disosialisasi. Tapi agak sedikit berbeda antara website dan Instagram yang postingan-postingannya. Ada yang lama sekali, postingan tahun 2018 itu yang masih ada di websitenya. Padahal di Instagramnya itu sudah istilahnya sudah banyak update dan semacamnya. Bisa disinkronisasi. Ini ngomong-ngomong semester berapa? Saya dan teman-teman saya semester 7 Pak sekarang. Ya, saya lihat kalau dari tadi yang disampaikan Mbak Eka itu kayaknya ada semacam model aplikasi fundraising ya di situ. Ya, kalau model aplikasi fundraising, kalau setahu saya di coding ya, kalau sudah kita bisa istilahnya di website itu kita olah, kemudian kita tinggal menambahkan istilahnya apa ya home atau platform untuk kita donasi. Atau nanti dibuatkan platform lain, cuman ketika klik donasi itu masuk ke home itu. Tapi atas nama, maksudnya begini, takutnya nanti tidak bisa dimodifikasi lagi website yang ada di Peta, tinggal kita hanya masukkan link aja. Kalau cara donasi klik link berikut, maksudnya seperti itu. Jadi masuk nanti ke link gitu.
Kalau misalkan, karena kan menambahkan itu mungkin saya tidak tahu ya apakah sudah harus dilegalisasi oleh teman-teman di PETA secara internal atau boleh-boleh aja demi pengembangan organisasi. Kalau saya sendiri kalau ada orang yang mau masuk ke organisasi, oh silakan, itu bagus. Nanti saya arahkan gini. Maka saya tanya, kapasitasmu apa? Programmer enggak? Programmer bisa ini enggak, bisa enggak? Kalau itu nanti saya arahkan ke sana gitu. Mas ini cocok banget barisannya buat Kristana gitu ya, khususnya gitu karena di IT juga. Kayaknya akhir dari tugasnya tadi tak lihat, tak cermati adalah aplikasi fundraising. Iya betul. Jadi bisa di ini nih, bisa di apa namanya, diaplikasikan juga tadi saran yang dari Mas Setiawan gitu ya. Bisa kalau misalkan nanti untuk di webnya gitu, lebih ke link yang nanti menuju langsung ke website ya PETA gitu ya. Untuk lebih ke konsepnya gitu. Terus tadi ini ada pertanyaan juga dari Nadia. Ya ini ya, mungkin ini ya lagi di luar atau gimana di chatnya itu. Pak, saya ingin bertanya kalau sudah membuat proposal untuk kegiatannya apa ya yang cocok ya Pak? Terlebih lagi keadaan sekarang masih pandemi. Terima kasih. Ya, sip. Oke, ya kemarin itu Bu yang saya sampaikan di sini itu ke salah satu pasien ya. Itu bantuannya dalam bentuk suplemen ya. Dan itu luar biasa. Kami dapat dukungan banyak sekali dari para donatur. Karena tujuannya adalah memang nah ini. Yang ini itu pas pandemi. Yang foto yang ada gambar lead-nya itu pas pandemi. Ya, saya bukan mau promosi lead-nya ya atau BCF ya, karena memang waktu itu kami dapat dukungan dana dan kami salurkan dari lead, waktu dukungan dana dari lead kita salurkan pada masa pandemi ini. Dan itu dalam bentuk suplemen. Jadi di dalamnya itu ada selain beras, ada telur, ada suplemen mungkin vitamin C, kemudian juga ada masker, ada hand sanitizer. Jadi bantuannya adalah paket sembako dan alat pelindung diri. Jadi nanti mungkin bahasanya, ayo bantu pasien TBC untuk selalu kuat dalam masa pandemi ini misalkan, atau tetap fokus kepada TBC di masa pandemi karena mereka masih membutuhkan misalkan. Nanti baru ditambah narasi-narasi. Mungkin sedikit menggunakan kata-kata yang apa ya, istilahnya sedikit lebay tetapi itu cukup mewakili lah. Singkat, padat tapi mewakili. Misalkan kayak tadi itu kalau di sekolah relawan itu kan sedekah untuk apa ya tadi ya? Sedekah untuk pasien, nah sedekah untuk kesembuhan, misalnya bahasa-bahasa seperti itu. Atau ya kalau dulu saya itu yang dapat bantuan yang ini, ya sebentar, nah saya geser dulu. Nah hampir sembuh tapi sekarang saya sudah tidak bisa mendengar. Jadi nanti di captionnya di awal judulnya, ayo bantu mendapatkan pendengarannya kembali. Jadi ya ayo bantu dia sekolah lagi. Ini sebenarnya siapa? Pasien TBC yang anak kecil ini pasien TBC. Di masa pandemi ini kadang mereka sudah tidak bisa sekolah karena satu, tidak memiliki akses elektronik, laptop dan semacamnya. Sedangkan sekarang masih daring misalkan. Atau ayo bantu anak dengan TBC mendapatkan laptop untuk supaya sekolah lagi misalnya, kan seperti itu bisa nih. Jadi banyak sih kalau menurut saya Bu Nadia proposal ini. Cuman kalau menurut saya kemasannya aja, kalau proposal itu usahakan yang membawa konten. Jadi juga digiring supaya donatur itu melihat saksi mata di digital. Jadi tidak hanya dalam bentuk proposal aja, tulisan semuanya. Jadi mereka bisa mengakses nih,
untuk informasi dan menjadi gambaran terkait dengan program kami, silakan berkunjung melalui website kami di http atau di Instagram kami dan semacamnya. Jadi mereka melihat bukti mata. Jadi melihat membuka mata, kita menyediakan akses membuka mereka mata supaya melihat sepak terjang kita. Jadi mungkin fokusnya seperti yang saya sampaikan tadi, TBC itu bisa masuk di pencegahan, bisa masuk di pengobatan, bisa masuk di pemulihan. Jadi mereka mau berdonasi untuk apa, kita tinggal menyiapkan aja. Mungkin mau bantuan genteng kaca, pembelian APD, suplemen, atau alat bantu dengar, atau dana bantuan transportasi, bantuan becak misalnya. Maksudnya becaknya bukan becak yang dibelikan ya, bukan bantuan untuk becak. Jadi mereka menyewa becak karena tiap hari harus ke puskesmas. Suntik minum obatnya kan di puskesmas nih pasien. Kalau dekat oke, tapi kalau jauh, nah mereka juga mikir-mikir. Mungkin itulah. Di samping mungkin nanti akan meningkatkan taraf hidup para becak atau mungkin juga bisa membantu mereka supaya, kenapa becak? Ini ada sejarahnya kalau saya. Dulu ada pasien saya itu sepeda motoran dan berangkatnya sendiri biasanya, karena saya sering mewanti-wanti motivasi supaya diantar, tapi kan tidak ada yang nganter masalahnya, keluarganya pada kerja nih, sehingga mereka harus sendiri. Akibatnya setelah disuntik di puskesmas, minum obat, dia harus buru-buru pulang, mungkin untuk masak dan semacamnya, kecelakaan deh karena pusing di jalan, tiba-tiba kejang di jalan, sebenarnya banyak cerita. Tapi kalau dengan bapak abang becak, mungkin dia kan duduk tenang dan semacamnya. Kalau ada apa-apa, si abang becaknya kan juga bisa. Atau bisa kalau ojol kan sekarang sudah harus online ya. Tapi kalau becak kan kita lebih duduk bisa mau selonjor, mau apa kan enak. Sambil menikmati ya kalau perjalanan. Kalau di daerah-daerah kami kan Jawa Timur itu berbeda ya dengan Jakarta. Tidak begitu padat. Mungkin panasnya sama. Tapi minimal lah tidak ada macet mungkin ya. Sedikit macet. Kalau daerah perkotaan. Mungkin itu yang bisa sedikit saya jawab untuk Bu Nadia. Ini yang slide ini nanti bisa jadi acuan nih. Setelah ini kan saya kirimkan slide ini ke Mbak Eka ya, supaya bisa jadi acuan teman-teman juga membuat model pengembangannya kemana. Baik, siap Mas Setiawan. Terima kasih gitu sebelumnya. Nanti akan saya share juga ya ke teman-teman gitu sebagai itu ya bahan Ya, acuan silakan. juga gitu sebagai pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya boleh dilanjut ya gitu ya, untuk apabila ada pertanyaan juga gitu dari tim program perencanaan dan pengembangan, boleh juga di perihal CSR atau dan lainnya gitu. Apakah ada? Cukup saja mungkin ya, Webi dan Lukman. Oke, kalau gitu untuk sesi webinar kali ini diskusinya, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa dicukupkan gitu ya. Dari Mas Iwan sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan sepatah dua patah untuk kami gitu, atau untuk peta mungkin nanti akan kami. Mungkin close opening statement terakhir atau close statement saya buat teman-teman mahasiswa ini. Mahasiswa itu menjadi waktu atau zaman yang istimewa menurut saya, dan itu menjadi peluang kita mengeksistensikan diri untuk membantu orang banyak. Saya banyak membantu, merasa sangat banyak waktu, tenaga sebenarnya ketika menjadi mahasiswa. Mudah-mudahan nanti bisa menyediakan dan meluangkan waktu dan tenaganya untuk sedikit membuat perubahan yang nanti itu insya Allah akan menjadi ladang mungkin ya amal-amal kalian. Kalau misalkan ternyata tugas kalian tuangkan dalam sebuah
wujud jasa atau produk, baik itu aplikasi dan semacamnya, website dan semacamnya, dan itu ternyata sangat membangkitkan, mengembangkan posisi organisasi PETA sehingga menjadi lebih besar, kemudian banyak orang yang merasa terbantu, banyak orang yang akhirnya merasa merasakan manfaat dari perubahan itu luar biasa dari kalian nanti. Dan saya sangat senang dengan, makanya saya bilang ke mereka, insya Allah Mbak, saya senang gitu, saya senang bantu. Karena saya tahu nanti arahnya adalah untuk kemanfaatan umat, halayak umat. Sehingga itu mudah-mudahan nanti ketika saya memberikan sharing ini, teman-teman itu akhirnya membuat sebuah karya, dan karyanya itu menjadi amal jariah kalian, dimanfaatkan dan dirasakan oleh orang banyak. Paling sedikit saya kecipratan sedikit lah manfaat itu nanti untuk saya. Maksud saya gitu. Terima kasih Mbak Eka, mungkin itu, dan mohon maaf teman-teman jika dalam penyampaian maupun juga menyajikan slide-nya itu kurang menarik ya, atau kurang sempurna, saya mohon maaf. Karena kemarin seminggu ya Mbak Eka ya. Saya juga kemarin juga masih sibuk-sibuknya di kampus ya. Dan ini juga di organisasi juga pada banyak kegiatan. Saya juga di rumah juga sedang ada fokus kegiatan yang lain. Terima kasih dan mohon maaf, dan saya kembalikan lagi Mbak Eka. Ya, baik, terima kasih Mas Setiawan. Ini ya, terima kasih gitu untuk penyampaian pesannya untuk kita gitu, terutama sebenarnya sama sih untuk saya juga gitu. Selain untuk mengetahui tentang peta gitu ya, kita bisa tahu juga gitu tentang TBC seperti apa gitu, penanganannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kan tidak jauh dekatnya untuk lingkungan kita sendiri gitu ya, lebih tepatnya gitu. Oke, kami sampaikan juga terima kasih nih sama Mas Setiawan gitu yang sudah menyempatkan gitu, terus memberikan materinya juga. Ini tidak hanya untuk fundraising aja, untuk IT, advokasi, perencanaan pengembangan dan lain sebagainya gitu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ini ya, dokumentasi dulu, kita foto online dulu ya. Saya sudah kirimkan PPT-nya, di situ juga ada screenshot-nya tuh. Screenshot-nya kalian. Oke, siap, ini sudah masuk. Ini Mbak Kiki mau ikutan? Mana Mbak Kiki? Di aku aja. Iya, beliau ini tetap ini mendengar dari tadi, cuma laptopnya enggak PC-nya belum ada webcam-nya gitu. Oke, kalau gitu salam ya. Mbak Kiki lah. Waalaikumsalam. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Tos dong, tos. Lain tos. Oke, sebentar. Tos TV. Kalau Mbak Nadia itu sudah tahu pasti. Oke, tadi saya save dulu yang pertama, yang ini ya? Ya, gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu ya. Amin. Saya izin live ya. Ya, silakan. Silakan teman-teman semuanya juga. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, dan terima kasih Kak Eka. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Boleh keluar dari ini aja. Baik Mbak, terima kasih Mbak.